Banjarnegara, where the local farmers cling to the cassava plantation for their lives, when the cassava sold cheaply in the market. Nama saya Syarifuddin, pekerjaannya tani, menanam ubi kayu. Singkong itu lagi tahun 2021 itu harganya cuma 900. Tapi berhubung dengan Rumah Mokaf musim panen 2022 udah mencapai 1.550. Jadi berhubung udah sama Rumah Mokaf agak ada berhasil. Jadi semangat tambah semangatnya itu, Pak. In response to the accord issue, Riza, a bachelor in electrical engineering from Gajah Mada University, was eager to help local farmers solve the problem. After careful deliberation with some of his colleagues, he figured out a way to revamp the cassava into mokaf, modified cassava flour to increase its value. Riza initiated Rumah Mokaf as a social enterprise that engaged in agribusiness with an emphasis on the development of mokaf products. Rumah Mokaf's ambition is economic democracy for everyone, end to end. It is expected that this goal will facilitate the achievement of Indonesia's food sovereignty. Berbagai kalangan, baik para pakar maupun Lembaga Pangan Dunia memprediksi beberapa tahun ke depan dunia akan mengalami krisis pangan global. Kami juga memperoleh data juga yang sangat mencengangkan gitu ya. Ternyata Indonesia kan negara pengimpor terigu terbesar sedunia kan. 100% harus impor, dan kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum. Saya memiliki cita-cita agar Indonesia bisa berdaulat pangan, terutama singkong ini bisa terangkat martabatnya, dan singkong yang menjadi Indonesia yang menjadi negara penghasil singkong terbesar kedua ini benar-benar bisa berdaulat dengan mengelola mokaf ini, menggantikan terigu. Rumah Mokaf was step 1. Persistence is essential in order to reach the maximum target. Thus, the collaborative effort between all parties must continue until the end of the game. Pada tahun 2022 lalu, alhamdulillah Desa Sambong berkesempatan mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial berupa 1 unit kultivator yang mana fungsinya adalah untuk penggarapan lahan berupa lahan singkong di Desa Sambong, Kecamatan Pugelan. Saat ini saya sedang ngasih makan kelinci, saya kasih pakan hijauan berupa daun singkong. Nah, daun singkong ini sangat cocok buat pakan kelinci. Ini di kandang kambing perah, di mana kami menerapkan sistem pakannya ini, kita menggunakan atau memanfaatkan limbah dari tanaman singkong, yaitu daun singkong. Saat panen singkong, kita ambil sebagai salah satu pakan, yaitu hijauan sebagai pakan kambing. Yang kedua, kulit singkongnya juga kita olah, salah satunya menjadi konsentrat seperti ini, menjadi salah satu bahan konsentrat. Jadi si kambing ini makan daunnya dan makan kulitnya. Nah, di sini kotorannya itu kita ambil, yaitu ada urin dan juga derbibil atau tinjanya, kita manfaatkan jadi pupuk. Kita olah pupuknya dan kita kembalikan lagi ke kebun singkong. Jadi kotoran kambing ke kebun singkong sebagai pupuk organik. Program pemberdayaan petani antara Lazismu dan MPM menghasilkan produk berupa tepung mokaf, yaitu produk yang menjadi
nilai lebih dari produk pertanian berupa singkong. Rumah Mokaf adalah salah satu contoh produk dampingan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah berhasil masuk pada level ekonomi ekspor. Untuk program Muhammadiyah Banjarnegara bidang ketahanan pangan, bidang ekonomi, itu ada sinergitas antara beberapa lembaga dan Kortum. Di antaranya adalah MPM dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat dengan Lazismu, juga dengan Pemuda Muhammadiyah. Ini ada sinergitas untuk berkaitan dengan pendampingan para petani di Banjarnegara. Untuk mencapai titik yang semacam itu memerlukan proses waktu yang cukup panjang. Dimulai dari beberapa tahun yang lalu menginisiasi untuk pangan alternatif yang terbuat dari singkong, kemudian mengorganisir petani, kemudian membangun kapasitas kelembagaan daripada Rumah Mokaf itu sendiri, dan yang terpenting adalah membangun akses pasar dari produk-produk Rumah Mokaf baik di internal Muhammadiyah maupun jaringan-jaringan pangan nasional dan internasional. Oleh karena itu, MPM punya komitmen untuk terus mengembangkan, mendampingi Rumah Mokaf untuk berkembang menjadi dampingan yang mampu memproduksi pangan alternatif secara global dan menginternasional. The key to success of this grand plan lies in maintaining collaboration among all parties. Dampak dari petani harapannya ke depan semoga harganya lebih tinggi karena udah bergabung dengan Rumah Mokaf gitu. Yang diharapkan bisa mengangkat harkat dan derajat petani dan juga memberikan nilai lebih dari singkong itu sendiri. Nah, oleh karena itu berbagai upaya untuk mengatasi krisis pangan perlu dilakukan inisiasi-inisiasi untuk menggali kearifan lokal pangan masing-masing. Kedaulatan pangan ya, menjadi negara yang berdaulat secara pangannya, terus kemudian Rumah Mokaf bisa menjadi suatu perusahaan yang berbasis sosiopreneur terbesar di dunia, gitu, yang bisa mengangkat martabat singkong dan mengangkat kesejahteraan petani singkong gitu. Amin. Nevertheless, it must be grounded in equity and solidarity in the realization of Indonesia's food sovereignty.